KKN Mandiri Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi. Dengan tema mengembangkan inovasi pembelajaran di masa pandemi COVID-19, saya Renata Tedironi dari Pendidikan Matematika 2018 mempersembahkan laporan kegiatan KKN Siklus 2. Terus peran guru di pembelajaran online menurut Ibu itu seperti apa gitu? Kalau untuk saat ini karena belajar daring, guru itu jadi seolah-olah sebagai fasilitator untuk menyampaikan pembelajaran yang ingin dicapai oleh sekolah. Materi diberikan oleh guru melalui WA ataupun Google Chrome. Nanti dikirim video pembelajarannya seperti apa. Nah, nanti orang tua yang membantu di rumah. Berarti itu video pembelajarannya dibuat sendiri gitu? Ada yang dibuat sendiri, ada yang diambil dari YouTube. Itu pakai Google Classroom gitu kali ya? Atau udah aja di WhatsApp group gitu? Di WhatsApp group. Nah, di WhatsApp group aja. Terus untuk konsep pembelajarannya sendiri Bu? Misalkan sebelumnya ada literasi atau apa? Iya, dilaksanakan seperti biasa, ada pembiasaan. Iya, pembiasaan. Ya, membaca doa, literasi, seperti itu seperti biasa. Itu setiap hari literasinya gitu atau misalkan hari literasi seminggu sekali. Kita ambil ya. Kalau pembiasaan setiap hari. Baca doa. Ya, membaca doa, Asmaul Husna, surat-surat pendek. Terus untuk dikirim itunya apa? Apanya? Videonya dikirim, Asmaul Husna dikirim gitu. Jadi itu si anaknya itu nanti dia baca Asmaul Husna terus nanti dikirimin ke gurunya gitu. Jadi kita guru mengirim video Asmaul Husna. Bisa baca bareng gitu. Oh gitu. Tapi ini kan misalnya pembelajarannya di WhatsApp aja atau ada tatap muka online gitu kayak Google Meet gitu. Ada di Zoom. Ada pakai Tapi Zoom. Tidak terlalu sering karena ada yang orang tuanya kerja, ada yang HP-nya tidak bisa Zoom gitu. Jadi ya sebisa mungkin ada tatap mukanya tapi nggak begitu sering mungkin ya. Paling juga bisa video call. Video call. Tapi mungkin di grup untuk beberapa siswa mungkin ya. Video call paling hanya 4 siswa kan ya gitu. Dikelompokkan. Untuk pendekatannya sendiri apakah ada pendekatan khusus gitu untuk ke siswanya? Karena sekarang masih tahun ajaran baru ya, kita baru mengenal siswa secara baru sedikit mengenal siswa. Jadi belum sampai ada pendekatan yang harus ditangani. Misalnya anak ini mengalami kesulitan apa, baru beberapa kali baru mau masuk 2 minggu kan, tapi sudah kelihatan anak yang memerlukan penanganan khusus sudah kelihatan. Untuk media pembelajarannya sendiri cuman misalkan video aja gitu atau misalkan ada PDF-nya berupa buku atau apa gitu? Ada kan ada buku digital. Jadi pakai buku digital. Digital. Ada juga yang diberi pinjam buku dari sekolah. Diberi pinjam buku. Untuk kesulitan anak sendiri gitu ya dalam penggunaan buku gitu ya, apalagi kan anak kelas 1 gitu ya. Buku mungkin itu apakah semuanya dibagikan bukunya atau misalkan satu buku berdua kayak gitu? Satu orang satu buku. Satu buku. Ada yang sudah memiliki, ada yang diberi pinjam dari sekolah. Berarti itu alhamdulillah ya, lancar gitu ya Bu ya. Terus untuk kelebihan kelemahan dari si pembelajaran online itu? Kebanyakan di pembelajaran online itu kesulitan orang tua membantu siswa, mendampingi siswa. Kesulitannya di situ. Kadang tidak memahami materi, kadang harus seperti apa sih materi ini dikerjakannya seperti apa, makanya kita bantu dengan video pembelajaran. Gitu. Ada juga yang orang tuanya karena kerja nanti mengirim tugasnya malam, jadi anak nanti belajarnya malam. Belajarnya malam gitu. Tapi ada toleransinya mungkin ya. Pasti itu harus. Untuk kelebihannya sendiri gitu, apakah ada untuk pembelajaran online? Kelebihannya berarti ke IT. Guru jadi juga harus menguasai IT. Orang tua, anak-anak juga gitu. Terus untuk
RPP sendiri gitu, apakah ada kesulitan dalam membuat RPP-nya gitu? Kalau RPP disesuaikan dengan pembelajaran sekarang, daring kan? Iya. Sesuai dengan pandemi ini kan, jadi RPP-nya itu dipersingkat. Ya, ada contohnya RPP-nya juga, ada RPP COVID namanya Pak. Ya. ada kalau mau lihat, jadi di media pembelajarannya jadi WA. Oh iya. Ya. Oh, jadi di situ ya WhatsApp gitu. Ya, ada Google Classroom atau apa gitu kan ada. Ya. Nah, untuk evaluasi sendiri berupa soal aja, soalnya misalkan pakai Google Form atau misalkan berupa soalnya pertanyaan terbuka di WhatsApp gitu atau gimana? Kalau untuk evaluasi bervariasi, ada pakai Google Form, ada juga yang pakai WA. Ya. Terus untuk keefektifannya, efektif yang pakai Google Form atau yang pakai WA itu? Kalau efektifnya memang pakai Google Form, ya. Ya. Kalau pakai WA efektif juga, cuman jadi ke gurunya yang malah satu-satu kan? Iya, satu-satu. Berarti sama sih Google Form juga satu-satu, cuman lebih cepat kan? Iya. Semua langsung kelihatan. Kalau WA satu-satu juga harus teliti, satu anak satu kiriman itu kan? Iya. Kiriman WA. Iya. Periksanya satu-satu, jadi memakan waktu lebih lama. Untuk penilaiannya sendiri, apakah langsung dikirimkan? Oh, ini hasilnya segini, langsung kirim ke anak. Dievaluasi itu disesuaikan dengan keadaan siswa. Kita tidak bisa memaksakan anak itu untuk mencapai KKM itu. Jadi itu nanti nilainya gimana? KKM. Jadi untuk menilainya kita itu hanya melihat keaktifan siswa. Keaktifan siswa menyelesaikan tugas. Jadi poin plusnya ditambah dari keaktifan siswa. Iya, kita sudah menghargai dari keaktifan siswa itu. Begitu juga dah mau belajar gitu ya. Itu. Oh iya. Di sekolah ibu nih, ibu sekarang tuh ngajar apa ibu teh? Bahasa Indonesia untuk kelas 7. kelas 7. Terus untuk ininya pembelajarannya apakah semua daring atau dikombinasi sama luring gitu? Daring, kebanyakan daring, tapi dari dalam 1 minggu sekali ada luring setiap hari Jumat, tapi bergiliran. Jadi bergiliran Setiap mata pelajaran. Oh, jadi misalkan minggu ini bahasa Indonesia, Ya. nanti minggu depan apa? Ya, jadi agar siswa itu mengenali gurunya, Oh iya. gitu ya, dengan lingkungan sekolah. Terus menurut ibu sendiri gitu, untuk peran guru di dalam pembelajaran online itu seperti apa gitu? Sebetulnya ya tidak senang ya, tidak suka, tapi suka tidak suka ini harus dijalani. Soalnya dalam keadaan begini, dalam pandemi ini kita harus semua ya mengalami seperti ini. Terus ya enak tidak enak. Ya. Iya. Terus untuk konsep pembelajaran sendiri gitu, untuk misalkan sebelum belajar tuh ada baca doa atau Oh iya, tetap seperti di dalam yang sudah ditentukan di dalam RPP itu harus digunakan. Ya berdoa ya seperti itu aja. Empat itu ya untuk. Nah, untuk pendekatan khusus itu yang kan ada tugas nanti di rumah. Kalau tidak memberikan tugas 1 kali, 2 kali, ketiga kalinya ya dipanggil atau gurunya datang ke rumah. datang ke rumah, betul dipanggil tuh siswanya atau orang tuanya? Ya siswa dengan orang tua pastinya juga. Metode pembelajarannya sendiri gitu, apakah ada metode khusus untuk ke anaknya? Oh ada, karena di kita ini ada dua untuk yang satu yang biasa dan yang satu yang inklusi. Inklusi itu apa ya? Inklusi itu keterbatasan dalam
ini ya ya untuk nama Media pembelajarannya sendiri gitu di sekolah ini menggunakan apa yang ibu pelajari gitu? ya seperti biasa saja ya, tapi ya agak berkurang karena kita tidak tatap muka. Ya ada khusus pembelajarannya itu udah khusus untuk pandemi seperti ini. Jadi untuk medianya sendiri berupa video pembelajaran atau apa gitu? Media pembelajaran. Iya. Video pembelajaran. Media pembelajaran seperti biasa. Menggunakan Google Classroom. Iya. Kadang-kadang. Kalau atau di WhatsApp group mungkin ya? Ya di WA saja kebanyakan. Apakah ada Zoom gitu Bu? Zoom atau Kadang-kadang video? ada. Ya. Terus reaksi yang diberikan siswa gitu saat ibu misalkan menggunakan Google Classroom atau Zoom. Ya gitu saja. Nah, jadi yang sebetulnya anak itu kurang suka ya dia orang-orang tertentu aja yang anak-anak yang ya biasanya yang kan di rumahnya itu tidak selamanya punya kuota. Terus untuk kelebihan kekurangannya itu di pembelajaran online menurut ibu bagaimana? Kalau kelebihannya mungkin anak bisa belajar di rumah dan dipandu sama orang tua. Terus kalau kekurangannya ya gitu, kadang-kadang orang tua yang mengerjakan. Oh iya. Ayah, anaknya sama mama, ya gitu. Jadi saya kurang paham. Dia kurang paham. Dia sampai sekarang sepertinya kita ini seperti yang bodoh ya. Gurunya juga asal, jadi anaknya juga mengerjakan asal karena orang tuanya juga tidak, latar belakangnya kan tidak semuanya tahu. Iya. Terus menurut ibu sendiri kemampuan dasar apa yang harus guru kuasai di saat pembelajaran online ini? Sepertinya ya kesabaran juga ya, terutama kesabaran. Terus mengingatkan kepada orang tua dan ya orang tua siswa ya, terus ya harus terus menerus. Jadi ada kan grup ya, ada grup dari ini grup kelas berapanya. Nah Sama itu, orang tua ya diingatkan, selalu diingatkan. Terus untuk perancangan RPP sendiri apakah ada perancangan khusus? Ada. Oh, ada perancangan khusus. Terus untuk evaluasi pembelajarannya itu bagaimana ya? Untuk evaluasi pembelajaran, nah kita tulis apapun walaupun salah kita kasih nilai, kita kasih reward. Nah apalagi kalau benar, itu saja. Berarti hasil si evaluasi itu berupa nilai teh pokoknya mah anaknya mengerjain Nah, kayak gitu nah, ya. mengerjakan anaknya walaupun tidak bisa ya nantilah sakit tuge alhamdulillah Gitu. ada ininya. Terus untuk yang siswa inklusi sendiri gitu untuk mengevaluasinya bagaimana? Nah karena berbeda soalnya nanti. Oh jadi membuat dua soal. Ini khusus inklusi sekemampuan dia gimana, dan ini untuk yang biasa yang normal. Peran guru pada pembelajaran daring yaitu sebagai fasilitator dengan tetap memperhatikan bagaimana siswa menangkap materi. Perhatian khusus harus guru berikan kepada siswa yang membutuhkan. Kelebihan pembelajaran daring yaitu guru, siswa, dan orang tua dituntut untuk belajar dan memahami teknologi yang ada. Pemberian materi pada pembelajaran daring dirasa kurang efektif karena masih banyak siswa yang tidak mengerti materi yang disampaikan. Video pembelajaran dan aplikasi WhatsApp sangat diminati dalam pembelajaran daring, mengingat cara penggunaannya yang sederhana. RPP yang digunakan yaitu RPP khusus daring yang sudah disederhanakan dari RPP sebelumnya. Adapun evaluasi yang guru berikan melalui Google Classroom dirasa cukup meringankan tugas guru dalam menilai jawaban siswa.